Di saat Anda harus hidup dengan orang lain, seperti ipar, permasalahannya nanti ternyata tidak cukup dengan hati dan cinta. Tapi di situ harus kita perhatian dari sisi syariat. Kalau Anda seorang laki-laki punya adik perempuan, punya ipar perempuan, maka iparnya dengan Anda bukan mahram. Yang dia harus menjaga auratnya. Anda pun sebagai seorang kakak, abang, ipar tidak boleh berduaan dengan dia. Tidak boleh adik ipar tersebut tidak boleh buka auratnya, berduaan dengan Anda nggak boleh. Dan ini harus saling menjaga dong. Maka Anda, dan ini kadang-kadang permasalahannya bukan di suaminya. Kadang istrinya sendiri tidak pernah mengajari yang baik kepada adiknya sendiri. Maka jika engkau punya adik perempuan, wahai istri, suamimu laki-laki loh ya, maka Anda sebagai seorang istri harus mengajari adiknya untuk bisa tetap menutup auratnya dan sebagainya. Jangan berkata nggak mungkin dan sebagainya. Bukan permasalahannya itu. Permasalahannya adalah selagi buka aurat haram dilihat oleh suami Anda. Bahkan mohon maaf kadang dengan begitu mudahnya sang kakak menyuruh suaminya untuk mohon maaf berduaan, nganterin kemana, berduaan. Anda harus waspada dalam hal ini. Ya pun di antara keduanya tidak ada syahwat saat ini, tapi setan selalu berbisik. Dan yang jelas haram berduaan. Ini harus waspadai. Harus diwaspadai. Apalagi mohon maaf jika Anda adalah seorang istri. Suami Anda punya adik, berarti kan iparnya laki-laki. Sama kasusnya. Anda sebagai seorang istri harus punya kehormatan. Anda jangan mau, tidak mau karena syariat, bukan karena benci kepada adik ipar. Di saat Anda di rumah sendiri, pastikan adik ipar Anda tidak boleh di rumah. Adik ipar Anda harus tahu diri, harus keluar rumah. Jika adik ipar Anda yang laki-laki itu akan pulang ke rumah Anda, harus pastikan di situ ada suami Anda atau yang lainnya. Dan inilah syariat. Maka adik ipar Anda harus tahu diri dong, masalah syariat. Jangan sampai masuk rumah kakak iparnya di saat di situ tidak ada abangnya. Berarti dia akan terjadi berduaan di rumah yang sepi sunyi antara adik ipar dengan kakak iparnya. Adik iparnya laki-laki, kakak iparnya perempuan, kan bermasalah. Biarpun mohon maaf, permasalahan bukan di saat terjadi apa-apa, bukan. Selagi syariat jangan dilanggar, keberkahan akan hilang, dan seterusnya. Ini harus diwaspadai dalam hal semacam ini. Kemudian juga memang harapan, kalau sudah demikian tentunya harus kita pikirkan. Atau barangkali permasalahannya adalah seolah-olah memang pelik misalnya. Seorang istri sudah tidak punya saudara, ayah, ibu. Hanya punya adik perempuan satu-satunya. Kalau tidak tinggal dengan kakak perempuannya, mau tinggal di mana? Kan begitu. Tidak mungkin, karena kakak perempuan makam ibunya. Oke. Sama, ambil dia, tidak ada masalah. Tapi tetap rambu-rambu syariat harus ditegakkan. Nah. Atau kalau rumahnya sangat kecil sekali dan tidak nyaman, Anda berpikir bagaimana? Bukan membuang, akan tapi menghantarkan adiknya ke tempat yang mulia. Pondok pesantren dan lain sebagainya. Itu pun di pondok pesantren, saat liburan pun harus waspada. Jadi syariat tetap ditegakkan dalam keadaan apapun. Ya, jangan sampai kita sembrono urusan syariat, karena sembrono kepada Allah namanya. Kurang ajar kepada Allah. Dan seterusnya. Seperti itulah yang seharusnya ada gambar rambu-rambu yang harus diperhatikan di dalam kita berumah tangga, membuat rumah. Atau tinggal dengan siapa kita, atau siapa yang akan tinggal dengan kita. Kita harus waspada dan kita perhatikan. Tapi yang jelas harus ada kelapangan hati. Kalau terpaksa kita harus misalnya jauh dari ibunda ayah Anda, bukan karena kebencian, karena sebuah kebutuhan, sebuah kepentingan, sebuah hajat, dan seterusnya. Pastikan Anda tidak meninggalkan sebuah tempat karena benci dan permusuhan. Seperti itu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.